Mon, kapan Rabu? Iya maksudnya? Kapan Rabi? Iki lo lagi awalan, masa sudah diberikan pertanyaan seperti iya, piye ya? Aku kan melihatmu udah lama di sini, terus tak lihat kamu tuh kayak orang yang mau membocorkan calonmu ki ora pernah gitu loh. Ya nanti ada saatnya, tapi seneng wedok kan? alhamdulillah suka. Siap. Berarti memang ada ya? Ada. Tapi nggak hari ini gitu kamu nyebutin? Belum. Soalnya aku itu ada sound system recommended lah. Sound system recommended. Oh, buat aku rabi. Iya, gue kowe. Nek kowe rabi kan gue kabeh wis tak ayahi ngono lho maksudku. Jais. Maksudnya Terima kasih. tak ayahi maksudnya tak golekne kok bayaran. Ya oke, ya ketok pelit. Ya ora apa. Terima kasih. Tapi mending biyen iso sepil-sepilan ya. Tak panggilne owner langsung. Owner. Yo ndang. Tapi kowe engko aja sini. Ora. Enggak. Aku enggak malu-maluin. Ya. Kamu mastiin kalau memang nanti kamu menikah. Oke. Nah, kita panggilkan sound system andalan kita. Agung Trendy. Selamat datang di podium digital Regas Ngobrol santai, lucu tapi tak ketinggalan, wujudkan mimpi dengan aksi dengan digital. Yuk kita jelajahi dunia. Halo Mas. Ya. Ini namanya Mas siapa ini? Mas Agung aja, Mas. Agung ya, bener ya? Bener, ya. Mas Agung tapi namanya Trendy. Iya, betul Mas. Kenapa bisa gitu namanya kok Agung Trendy gitu? Sebenarnya berawal dari dulu Mas. Iya. Orang tua saya punya truk namanya E-Tren. Oh, oke. Ya, Etan Lapangan Jatiroto. Oh, E-Tren. Oke, habis itu dipleset ke Trendy. Buat nama sound. Oke. Nyewain sound. Terus habis itu punya ya travel juga habis itu. Nah, namanya Trendy-nya itu masih dipakai gitu. Oke, siap. Tadi jenengan tak panggil ke sini tuh rencanaku. Ya. Ini ada teman saya gitu loh, Mas. Ini kan nanti bentar lagi katanya mau menikah. Di luar sana membutuhkan sound system yang mensupport gitu loh. Bisa nggak kira-kira Mas? Oh, bisa banget Mas. Ini Masnya wilayahnya di mana kalau Trendy sound system ini? Oh, di Jatiroto Wonogiri Mas. Deket kok. Jatiroto? Nggak apa-apa kalau ini kan rumahnya di mana? Di Pokok. Oh, bisa. Di Pokok tetap bisa ya Mas ya? Mas. Oh, oke. Nah, berarti kalau memang sekelas-kelas hajatan sunatan itu bisa, berarti memang paling apa ya Mas? Minimal itu ya hajatan itu bisa. Hajatan bisa banget. Bisa banget ya? Iya. Hajatan, terus apa namanya? Kalau ada acara konser gitu juga bisa? Oh, bisa banget Mas. Bisa. Kalau skala konsernya, yang paling besar yang pernah ditangani? Kalau kita sebenarnya lebih fokus ke arah produksi Mas. Oh, jadi penyedia peralatan audio untuk vendor kita gitu. Oh, penyedianya berarti lebih ke penyedianya? Iya. Bukan langsung menangani eventnya langsung ya? Bukan gitu. Oh, yang disewa apa aja Mas biasanya? Untuk vendor itu biasanya kita main proyek Mas. Oke. Untuk pengadaan usaha rental sound system. Oke. Yang rata-rata kan orang Indonesia lebih ke arah merakit sendiri. Betul. Nah, daripada nggak memiliki pengalaman untuk merakit sendiri, kita fasilitasi buatkan sesuai dengan permintaan dari pasar. Gitu. Oh, sesuai permintaan dengan yang fasilitasi. Iya, betul Mas. Gitu. Iya. Oke. Ini tadi ngalor ngidul sampai bahas ini. Tadi Mas. sempat nyepilin awal mula dari apa namanya Trendy sound system tadi nggak berarti? Iya. Itu apakah memang usaha turunan sebenarnya atau jenengan yang menciptakan sendiri? Dulu dari orang tua. Dari orang tua. Iya. Oh, dari orang tua yang mulai. Iya, orang tua yang mulai dulu, bapak saya. Gitu. Terus jenengan teruskan. Leres. Itu mulai tahun berapa? Sebenarnya gini Mas, dimulai dari saya dulu dibukakan toko di Solo sekitar tahun 2013. Oke. Habis itu setelah buka toko di Solo sampai 2021 itu bapak saya meninggal. Oh, oke. Gitu. Jadi saya sebagai anak pertama meneruskan usaha beliau. Gitu. 2021 itu ya? Iya betul Mas. Oke. Tadi jenengan juga menyebutkan itu terkait dengan permintaan apa saja yang dari vendor. Iya.
itu jenengan fasilitasi gitu. Betul Mas ya. Berarti memang spek-speknya itu ya spek-spek yang paling bagus harusnya. Iya betul Mas ya. Yang permintaan yang paling tinggi biasanya apa Mas? Kalau sebenarnya gini Mas, kita minta untuk jajak pendapat kayak kuesioner atau gimana gitu. Jadi permintaan di pasar itu seperti apa sih? Misal kejernihan, suara kencang. Sampai sedetail itu ya? Iya, gitu Mas. Saya kira itu seperti sound system pada umumnya yang menyewa asal yang punya gitu, tapi memang menyediakan sesuai dengan spek yang mereka minta gitu berarti. Betul Mas, ya. Oke. Berarti keunggulan produknya ya otomatis sesuai dengan permintaan dari permintaan customer dari vendornya itu. Ya. Gitu. Terus vendor yang paling besar yang jenengan tangani? Itu Mas. Kalau tangani udah banyak sih Mas, dari Jakarta itu ada proyek HGS dulu Bapak. Terus kalau untuk yang saya tangani ya kayak kemarin di Situbondo itu ada pesanan 2 miliar itu juga dari ATV gitu. ATV? Iya. ATV itu apa? Produk ATV Mas. Produk ATV? Iya Mas. Produk ATV ini. Saya kira ATV motor. Iya. Oh, bukan ATV motor. Bukan. ATV itu apa? Lebih detail ini kan kita nggak tahu nih. Oh iya. ATV itu apa sebenarnya? Saya sendiri Agung. T itu adik saya Tangguh. V itu Fevi, adik saya terakhir gitu Mas. Gitu. Terjawab. Apa? Ya itu gabungan dari 3 anak berarti ya? Iya betul Mas. Nah itu. Itu produk yang jenengan namai atau memang seperti apa? Dulu Bapak. Dulu Bapak yang ini. Iya namai. ATV. Ya, saya kira ATV yang motor itu. Iya, bukan. Gitu. Terus itu sistemnya jual atau memang itu cuma menyewakan saja? Kita ada di 3 divisi Mas. Rental usaha, terus proyek penjualan, dan retail. Untuk retail lebih ke Solo gitu Mas. Oh, retailnya lebih ke Solo. Iya. Oke. Ini sepengetahuan saya kalau sound itu biasanya apa sih sing anu kayak ngeblok. Apa Mas? Soundnya sendiri terus ada mixernya gitu-gitu. Iya, ada power gitu. Itu semua disediakan? Sediakan Mas semua. Kalau dari beberapa part itu yang paling apa ya? Yang paling bagus menurut Mas Agung yang pernah diperjualbelikan atau disewakan yang tipe apa itu? Kalau kita buat sendiri Mas, dari 0 sampai 100% kita buat sendiri. Gitu. Oh gitu, sesuai dengan permintaan itu tadi ya? Iya, permintaan customer gitu. Berarti ada nggak sih kemungkinan ketika si menyebutnya ATV mungkin ya? Menyebutnya ATV ini tadi punya standar sendiri dan misalnya saya customer nih, Mas aku pengen buat sound buat hajatan anakku. Gitu. Nah itu ATV sudah menyediakan atau oke Mas kita buat dulu sesuai permintaanmu, gimana itu? Kalau sewa udah ada. Kalau sewa sudah ada. Tapi kalau beli customer yang kita berikan untuk sesuai wattnya Mas. Watt kecil, watt besar gitu. Untuk karakternya sama semua kok. Oke. Berarti itu kalau yang mau beli itu memang ada paket-paketan gitu ya? Betul Mas. Paket bundling. Iya betul gitu. Mas ya. Saya penasaran itu kan buat sendiri ya? Iya Mas. Komponen-komponennya dari mana Mas? Wah itu semua ada yang Cina, ada yang Eropa, ada yang Indonesia juga Mas gitu. Berarti jenengan seorang asli Wonogiri ya? Iya Mas betul. Tapi memang itu kan kalau dari Cina dari mana-mana berarti punya relasi ke sana atau memang ada toko khusus memang sudah langganan dari dulu? Sudah langganan dari dulu Mas. Dari Bapak dulu gitu? Iya gitu. Itu sistemnya gimana? Memesan langsung atau ada aplikasinya gitu? Langsung impor. Iya, kalau di luar negeri langsung impor gitu. Kerjasama ini. Iya. Sistemnya kerjasama ya. Oke. Paling Cina terus paling jauh lagi misal Inggris itu ada. Inggris juga ada. Inggris partnya apa itu Mas? Itu kemarin kita ambil yang komponen Van England gitu Mas. Oke. Gitu. Ini loh. Berarti Masnya ini yang memang pinter komunikasi ini. Iya bener sih, ya sampai bingung karena saya kira ya mohon maaf ya tukang sound pada umumnya di Wonogiri nggak usah takut-takut ngomong. Pada umumnya di Wonogiri. Pada Wonogiri hanya menyewakan mungkin menjual dan mungkin
ya mungkin speaker buat senam, 500 ribuan, T buat arisan, gitu. Nah ternyata ini orang Wonogiri memproduksi gitu loh. Iya Mas. Membuat toh berarti? Membuat langsung gitu loh. Nggak hanya menyewa tapi juga membuat langsung. Iya. Kalau yang menyewa tadi misal enak ada hajatan nih Mas. Iya. Berarti ada divisinya tersendiri. Ada juga khusus Mas. gitu. Iya. Tapi pasti Mas Agung nggak pernah ngikut nih. Pernah ikut ya? Cuma juga ikut konten juga. Ikut konten juga. Iya, tidur di situ juga kadang-kadang. Masa? Iya, mungkin Mas. tau. Nungguin. Iya, nungguin. Masa bosnya nungguin son Mas? Iya, kadang Mas. Iya, lah tenan iki. Melu-melu joget biasanya. Biasanya tukang-tukang son ngono kayak apa jenenge? Joget di diesel. Iya. Berarti sampai kayak gitu ya. Iya. Kalau yang di Solo ya siapa yang megang? Kalau saya lagi keluar kota ya adik saya. Oh, gitu. Tapi ipar gitu. Biasanya yang rutin jenengan sendiri. Iya, Mas, betul. Kalau yang nyewa tadi wilayahnya Wonogiri, wilayah area Wonogiri sampai Karanganyar itu sering banget. Sampai Karanganyar juga. Iya. Kalau Solo sendiri ada nggak yang sewa itu? Kalau Solo sendiri, kalau mungkin budgetnya agak di bawah kita, maka akan kita lempar ke vendor yang punya full set dari kita gitu, Mas. Oh, ada apa list rekanan berarti ya? Jadi rekanan, jadi vendor rekanan kayak gitu. Iya, kayak yang Situbondo tadi juga kayak gitu. Oke. Kita lempar gitu. Oke. Kalau aku belum pernah nyewa Mas, belum pernah nyewa sound system. Itu sebenarnya sound system itu tipikalnya durasi ya nyewanya atau ada durasi, ada paketannya juga kayak gitu? Lebih ke arah durasi, Mas. Durasi. Setiap kayak daerah itu beda-beda durasinya, gitu, sama harga sewanya beda-beda. Gitu. Oke. Ini berarti ini masih ya tak cerita nih teman-teman orang Wonogiri, Jatiroto Pret. Ya toh. Ini tidak hanya sekedar menyewakan, tapi memang memproduksi. Produksinya juga di Jatiroto. Jatiroto Mas. Orang-orang Jatiroto. Betul Mas, semua. Berarti memang mau hubungannya ke arah luar negeri juga Inggris sampai bisa loh. Cina. Iya. Itu gimana Mas? Cara komunikasinya jenengan itu ke pihak luar itu memang jenengan harus juga bisa fasih berbahasa dengan mereka atau sebenarnya ada tools sendiri? Kita punya rekanan Mas, punya rekanan ke pabrik. Jadi kita minta bantuan itu untuk ambil barang ini gitu. Jadi lebih ke arah gitu daripada kita langsung ambil gitu. Gitu triknya. Berarti saya sama dia nggak bisa bahasa Cina itu tetap bisa lah ya? Bisa Mas. Kita punya spesifikasi untuk horn misal panjang ini minta pabrikan untuk diecast sesuai permintaan kita bisa. Oke, siap. Aku sudah mulai paham ini. Berarti Mas Agung ini usahanya itu tidak hanya sekedar menyewakan, tapi juga memproduksi, punya relasi, ya toh? Iya benar. Banyak divisi, emang bisnismen banget ini. Karena di lapangan itu tadi. Di lapangan Bandaranya? Bukan. Di Wonogiri lah gitu loh Mas. Lapangan Wonogiri. Ya son ya wes. Iya, biasanya kayak gitu. Retail sama sewa udah. Mereka beli belum membuat mungkin mereka ya. Mereka belum membuat. Jadi mungkin lebih ke toko elektronik mungkin ya. Oh iya betul. Nah, Mas, itu. Elektronik. Nah, aku penasaran cara marketingnya Mas. Oh iya Mas. Tapi nanti dulu. Iya. Ini kayaknya haus kita. Oke. Kita panggilkan dulu nanti. Ini ada es andalan dari angkringannya kita Mas Agung. Ini boleh. Es apa jenengnya? Es semu. Es semu. Oh iya, es semu. Ini es semu. Ini bakule. Nah ini bakule. Jadi memang ini angkringan tapi es tehnya nggak pernah bikin sendiri. Bikinnya itu selalu di itu ada rekanan juga. Rekanan es teh. Nih duduk dulu, ini ada Mas Agung. Ini punya usaha. Nah, ini ada rental untuk sound system. Atau kowe nek mau gawe sound system dhewe nggone omahmu kae joget-joget to biasane. Kowe TikTokan ning arep omahmu kan durne HP kan kurang kae. Ya toh. Statue ngono iki mesen Mas kae ning ngarepanmu. Tanggomu melu statue. Kayak ngono piye kowe tak pesen ke sound system ya? Iya. Lah jodoh wis ana ora? Kalau jodohnya belum sih. Lah. Piye iki? Dicop ora? Gosek engko ya, Din. Oh iya. Ya sing engko pokoke ya, engko nek kowe rabi ngomong.
ngomong aku, engko tak sewakne Mas Agung ini di Trendy Sound Systemnya. Yes, luar biasa pokoknya. Yes, matur nuwun, ke balik kono, ke apa isa-isa apa ngomong ngono. Monggo Mas Agung, ini asli bisa diminum. Silakan. Nah, tadi saya menyinggung pemasarannya, tapi saya penasaran terkait dengan beberapa pengusaha yang memang sudah merintis bersama orang tuanya dahulu. Itu sebenarnya tantangan terbesarnya gimana sih Mas? Karena mungkin pendapatnya dia itu wah bapakmu mulai duluan mesti penak kayak gitu. Banyak banget nih orang-orang di sini nih. Pasti. Ada apa jenenge? Wes diwangi ngene-ngene tapi karek lanjutnya ya biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih kendala terbesarnya POV dari Mas Agung? Nah, ini kayak gitu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dulu almarhum Bapak yang sudah memberikan jalan untuk ini untuk saya gitu. Jadi awalnya memang untuk penjualan produk itu sudah ke seluruh Indonesia. Jadi di situ ketika dulu ada Mas, kita itu jualan box kosong. Jadi box tanpa speaker. Tanpa speaker. Jadi speakernya customize. Nah dari situ saya sebagai anak pertama itu kurang setuju. Kalau lama-lama kita jualan box kosong aja, terus masalah suaranya itu kan pasti nano-nano. Dari speaker A, B, C sampai Z itu suaranya beda-beda. Betul. Kita buat standar. Nah itu sempat saya crash sama Bapak dulu. Gitu. Jadi setelah Bapak nggak ada karena COVID kemarin, jadi saya sebagai anak pertama pegang itu jadi dari amanat ibu saya. Nah, habis itu saya keluarin semua lah. Jadi ide-idenya itu dipendam betul. Saya keluarkan semua. Semua dan hasilnya alhamdulillah bisa diterima semua Mas. Pemasaran atau inovasi apa gila dari Mas Agung itu seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya jujur saya untuk pribadi saya adalah pendiam. Jadi sebenarnya nggak bisa ngomong Mas saya dulunya. Gitu. Tapi karena memang dituntut untuk jadi pemimpin mungkin yang di trendinya itu, jadilah saya harus keluar gitu. Jadi mempelajari semua ide konten gitu. Jadi semua skrip itu saya pelajari semua. Seorang Mas Agung itu mempelajari itu semua? Iya Mas. Bahkan saya tahu cara mengoperasikan kamera itu bisa semua. Tapi memulai itu sebenarnya berat ya. Seorang yang introvert, yang jarang ngomong, terus disuruh ngonten itu pasti berat banget ya Mas? Awal-awal pasti berat banget ya? Pasti Mas, berat banget. Terus jenengan apa yang memotivasi jenengan, saya harus mulai ke sosial media nih, itu apa sebenarnya? Itu Mas, banyak orang yang harus saya hidupi dari pegawai dan keluarga gitu. Dan pastinya Mas Agung juga melihat bahwa kalau hanya offline saja, itu sudah metode lama lah. Iya betul Mas. Sudah melek terhadap. Jadi kan banyak banget yang saya beberapa juga menemui Mas pengusaha-pengusaha gitu. Tapi yang UMKM sekelas UMKM gitu. Banyak yang belum bisa berkembang. Karena ya metode mereka tuh masih konvensional banget. Jadi masih offline aja. Terus yang yang mungkin kurang itu adalah ketika dikasih saran untuk memulai di sosial media itu gitu loh Mas. Nah ini adalah Mas Agung ini adalah bukti juga orang yang mungkin awalnya juga gitu ya Mas ya, tapi melek terhadap perkembangan zaman. Ini mau nggak mau ya juga harus terjun di situ. Mas, betul. Nah hanya sekedar konvensional ya sampai kapan ya Mas? Iya betul Mas ya. Kayak gitu. Konten-kontennya Mas Agung seperti apa? Apa yang jenengan konsep lah? Kalau dulu sih untuk sekitar tahun 2015 saya udah buat konten sih, cuma sekedar cek sound atau penjualan gitu. Nah setelah mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi, itu saya harus buat konten dengan konsep experience. Orang-orang yang punya produk untuk ATV tadi, bagaimana pengalamannya gitu Mas. Testimoni. Iya. Testimoni. Itu hanya di TikTok aja? Semua Mas. Semua platform? Iya. IG, Facebook? IG enggak, Facebook, YouTube. YouTube juga? YouTube sudah
Sudah lama. Sudah lama? Iya. Sudah monet juga pastinya? Iya, sudah. Oh, kalau yang sekarang difokuskan? Semua, Mas. Facebook, apa namanya? TikTok sama YouTube. Iya. Masih berjalan sampai saat ini. Kayak gitu. Ya, tim sendiri kah atau mungkin Tim konten ada nggak Mas? Nggak ada, Mas. Nggak ada karena tim konten. Saya sendiri ya. Mungkin pengambilan gambar mungkin tim saya gitu. Oh, gitu. Jadi editing sampai semuanya saya gitu. Oke, siap. Ini luar biasa loh. Ini pengusaha terus divisinya tadi banyak orang rental tok sampai produksi. Ini masih nyemat nih konten juga gitu loh. Iya. Ngedit ada timnya nggak? Saya sendiri, Mas. Malah ngedit sendiri. Iya. Yang jaga toko? Ada. Itu ada. Ada gitu. Pasti jenengan ngedit videonya pas nunggu sound di hajatan pasti. Iya, Mas, betul. Cuma juga pasti kayak gitu Iya, ya. Mas. Oke. Kalau yang paling aku sangat tertarik UMKM ataupun pengusaha itu memang sudah mulai konten gitu. Iya, Yang paling viral apa Mas? Konten yang jenengan? FYP global lah kayak gitu. Oh, gitu. Kemarin ada di TikTok, Mas. Disamperin bapak polisi ke toko. Pengen dengerin langsung speakernya gitu. Soalnya kan itu di kota ya, Mas. Jadi volume kecil aja udah kenceng banget gitu. Jadi sampai disamperin gitu. Sama lihat-lihat ke toko itu sampai viral gitu. Tapi captionnya sampai apa ya? Ya mungkin membuat orang itu penasaran gitu. Kenapa disamperin sampai gitu. Samperin polisi. Terus lagi Jackson gitu kalau gitu. Berapa? 3M. 3M. Nanti buat gitu lagi, Mas. Oh iya. Nanti versinya bukan polisi, versinya buat tentara. Iya. Keren banget. Tapi memang Mas Agung sendiri sudah mulai menguasai algoritma dari sosial media, bagaimana cara FYP gitu sudah mulai mempelajari. Sudah, Mas. Sudah tahu berarti ya? Sudah tahu. Ada nggak Mas yang beli produk atau nyewa produk yang jenengan atau sampai komplain gitu ada? Nggak pernah, Mas. Nggak pernah, berarti terbukti produknya luar biasa. Tidak ada komplain. Iya. Komplainnya tetangga, Mas. Berisik. Berisik gitu. Nah, aku pindah. Oh iya, ngomong-ngomong tetangga, suara tadi, toh Mas, ketika entah itu sound pesanan atau sound yang mau disewakan kan harus dites dulu ya. Iya, Mas, betul. Nah, itu cek soundnya itu di rumah atau di mana itu? Di lapangan, Mas. Oh, di lapangan. Iya. Jadi kita, ayo hari ini cek sound kita ke lapangan dulu gitu. Iya, jadi semisal saya mau kirim paket sound ke customer, tolong sediakan lapangan satu sama gensetnya. Nanti kita setting di sana, kita buatkan konten juga gitu. Oh, baru tahu. Karena ya nggak mungkin juga. Aku tuh sempat akhir-akhir ini ngikutin Mas jenenge Brewok Sound System tuh. Iya. Pasti tahu kalau kan sound system kalian mudeng ya Brewok. Dia pemenang Mas? Enek lomba lah sound system neng Jawa Timur sana. Gitu, Mas. Iya. Nah, jenengan juga punya itu yang truk terus ada sound systemnya, ada gensetnya gitu punya? Iya, dulu. Iki. jadi sistemnya itu tak kasih tahu ya. Jadi di semacam nanti dikumpulin misal di lapangan. Iya, betul, Mas. Atau di pantai atau gimana. Iya. Itu tuh saling ini Brewok terus ini Sanjaya apa sama? Sinar Jaya. Iya. Ini Brewoknya dung ngono ta. Engko terus sawet iki. Iya. Ngono kuwi aku nonton lho. Lagunya sama enggak? Tergantung settingannya ya Mas. Iya, betul, Mas. DJ-nya dia untuk untuk memaksimalkan sound system-nya dia. Iya, betul, Mas. Aku ngerti loh. Padahal ngecek camera. Berarti jenengan kalau sound system ngecek sound itu juga kayak gitu juga ya. Dikasih musik yang tipikalnya misal bassnya yang besar atau gimana gitu ya? Iya, betul, Mas, sama gitu. Duduk. Ya, berarti ini tuh Mas Agung nih seorang yang tinggal di Wonogiri. Iya. Ya walaupun memang meneruskan usaha bapaknya, tapi beliau ini mengeluarkan inovasi sehingga usahanya terus meningkat. Yeah. Ada gebrakan lagi nggak? Ada, terkait Mas. dengan apa itu Mas? Mungkin upgrade. Untuk kemarin speaker itu harga speakernya 1 unit itu 15 juta langsung laku, Mas. Baik, 15 juta langsung laku? 1 unit. 1 unit 15 juta? Iya, pesannya 16. 16 unit? Iya. Wow, keren. Itu siapa ya Mas? Ya orang-orang Jawa Timur pastinya? Yang punya orang sound
malah orang Boyolali, Mas. Boyolali juga ada? Iya. Oh. Jadi kita kirim itu paling banyak itu untuk Sumatera itu Lampung, banyak banget. Palembang, Medan, itu sekitar itu. Aceh juga ada. Untuk Jawa itu sekitar Boyolali, Karanganyar banyak. Untuk Jawa Timur, untuk proyek yang saya ini mungkin lebih baru ke Ngawi. Nanti Ngawi lagi ke selatan lagi itu. Itu kalau ini jenenge adalah mapping wilayah nih bahasanya Regasport. Jadi memang penguasaan pasarnya di mulai dari yang dekat, iya betul, nambah ke samping kanan kiri gitu ya. Kayak gitu. Berarti jenengan punya tim marketing khusus untuk yang itu atau memang by research pemilik sound ditawari atau bagaimana? Oh enggak, kita enggak. Sebenarnya gini Mas, saya nggak pernah menawarin untuk produk ATV secara langsung itu enggak. Kita main konten aja biar customer tertarik secara tidak langsung gitu Mas. Tapi kan gini, biasanya konten itu kan dia memang mengikatnya di wilayahnya. Iya. Biasanya sing FYP ning Wonogiri ya yang Wonogiri terus, Klatennya agak susah gitu. Itu triknya gimana Ben apa ya kontennya kita ya memang algoritmanya biasanya di Wonogiri itu diterima di luar kota. Tergantung niche Mas. Ada niche-nya juga. Niche-nya kan ada sound system. Kalau orang nyari ATV atau sound mungkin kebanyakan juga termasuk punya saya gitu. Keluar. Gitu. Berarti memang hobinya. Niche-nya sound ini memang global, umum. Jadi tidak hanya tipikal sing kayak jelajah Wonogiri kan cuma niche-nya Wonogiri saja. Jadi memang dari awal niche dari sound ini sudah global. Global. Luar biasa ini Mas. Itu kayak melo Mas enggak ke Solo gitu loh. Boleh. Mungkin aku ikut ke Lampung tadi itu naik dulu. Maksudku ora kerja ning kono. Tapi jenengan ikut Mas Agung. Nah, tapi gerobak iki gawanan. Gerobak iki settingan nenek sone. Iki. Kowe engko baru wis nek sone to, kowe muter karo Dina nyanyi. Neng Wonogiri ngono. Bisa ya. Nyamen judulnya, Pak. Kayak gini-gini bisa di modif ya? Bisa banget ya? Iya. Ya. Mas Agung, aku terima kasih banyak. Dari Solo tadi ya, dari Solo. Kurang ajar kamu mengundang Mas Agung jauh-jauh dari Solo. Bisa loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Mas ya. Nah, jadi kota-kota. tujuannya kita di sini tuh juga gini. Tujuannya podcast ini memang untuk warga Wonogiri. Mas. Jadi yang kami undang itu memang orang-orang yang Wonogiri yang bisa membagi pengalamannya juga. Nah, kita melihat dari Mas Agung ini dengan usaha trendinya itu. Lebih ke UMKM atau pengusaha yang memang memanfaatkan sosial medianya, kayak gitu. Nah, aku juga pengen orang-orang di Wonogiri itu juga seperti itu. Jadi sama seperti Mas Agung ini. Jadi usaha apapun itu, nek bisa jangan konvensional. Harus berani mulai di membangun konten seperti itu ya Mas ya. Nah itu kan versi saya. Versi saya biasanya minta tolong narasumber itu untuk ngasih inspirasi atau ngasih kata-kata ya. Quote. Intinya tuh mereka itu dalam menjalani bisnisnya itu tidak patah semangat dan memulailah untuk sosial media gitu loh Mas. Kameranya mana? Kamera ini. Coba Mas, minta tolong ini. Kalau ingin memulai usaha jangan lupa untuk yang pertama izin dari orang tua, doa dari orang tua itu penting. Yang kedua, usaha harus totalitas dan fokus. Jangan sampai terombang-ambing masalah tren yang sekarang. Untuk sound system kan sering tren ya, tren box A, B, C, dan Z. Nah itu jangan terombang-ambing di situ. Dan ketiga adalah pelayanan yang terbaik. Gitu. Luar biasa. Dan keempat, konten. Nah konten, luar biasa. Setiap yang kita undang pasti dia ngonten. Nggak ngonten kita nggak undang ya. Bener sih, bener. Terima kasih. Apa? Biasanya piye? Sebentar. Ini ada souvenir khusus Mas. Mas. Jadi ini produknya Regasport. Nah, jadi ini juga salah satu UMKM yang membantu warga di Wonogiri juga. Karena sistemnya kita kan ada yang namanya itu sistem jaringan marketing. Jadi join bisnis di Regasport itu tanpa modal.
Jadi dia nggak punya nggak punya basic jualan atau bagaimana, mau daftar itu langsung bisa. Tanpa kita kasih syarat. Biasanya kalau di luar sana beli dulu 5 jersey nanti bisa jadi reseller kayak gitu. Kalau kita enggak. Yang penting mereka mau bersungguh-sungguh, mau mendaftar, mereka mau promosi, kalau jualan dapat komisi. Nah, nanti siapa tahu di tempatnya Mas Agung, misal tetangganya atau siapa yang membutuhkan pekerjaan sampingan, nanti bisa hubungi saya. Oke Mas. Dengan timnya. Ini proyek dari kami, nanti misal dengan lagi jogo seneng hajatan ngono Mas ngerti Mas. Apa meneh mau lagi. Wah, jersey ini reger toh gitu. Biasanya kayak gitu. Ya, makasih Mas. Tolong dipakai ya Mas ya. Iya Mas, siap. Gitu. Oke. Man, kamu sudah saya datangkan sound system, sudah ada 2 narasumber ya kemarin ya. Kemarin ada GSM. Betul, GSM sama ada ATV. Trendy. Punya produknya ATV tadi. Nah, kamu gimana ini terkait dengan bisnis sound system ini gimana melihatnya? Jujur saya menyikapi dengan serius kali ini. Terima kasih buat GSM Sound dan ATV yang sudah datang. Untuk referensinya sangat memuaskan. Mungkin nanti obrolan harga bisa kayak sound kuwi yo bermasalah loh kuwi. Apa? Jare Mas kameramen kuwi nanyuk. Mending ngene lho. Bane. Piye? Mending ngene. Gendang ning Solo karo Mas Agung, ki tuku kuwi. Iya. Ayo Mas. Selamat datang di podium digital Regasport. Ngobrol santai, lucu tapi tak ketinggalan. Wujudkan mimpi dengan aksi dengan digital. Yuk kita jelajahi dunia.